Amal soleh ini teman-teman sekalian, kalau kita kerjakan, maka kita akan dicintai oleh Sang Pencipta Allah. Kita juga akan disukai dan dicintai oleh manusia. Dan akan membawa kepada ketentraman jiwa. Orang kalau selalu ketemu orang senyum, santun, dermawan, bakti sama orang tuanya, silaturahim dengan kerabatnya, apalah semuanya, perbuatan yang sudah agama perintahkan, maka Allah suka, manusia juga suka, Allah buat begitu. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari perbuatan itu. Perbuatan yang dosa yang dilarang Bapak Ibu sekalian, itu semuanya buruk. Allah benci, manusia juga benci. Kalau orang tiba-tiba lewat kita pukul, atau kita menceritakan aibnya, atau kita rampas barangnya, atau kita kasar misalnya sama orang tua atau sama orang yang dilarang dalam agama, maka Allah benci, Allah juga buat manusia benci. Enggak ada orang yang suka dengan kita. Ada dua caranya. Pertama, Al-Quran menganjurkan untuk merenungkan setiap tindakan yang kita lakukan, akibatnya akan seperti apa. Merenungkan akibat dari sebuah tindakan disebut tadabbur namanya. Dari dabara, sesuatu yang di belakang, tadabbur. Jadi kalau mau berbuat, difikirkan dulu. Ya. Makanya ada qisas di Islam. Qisas itu diturunkan sebetulnya untuk merenungkan. Sebelum berbuat, rasakan hal yang sama saat Anda kemudian mendapati itu. Turunlah Quran surah kedua, Al-Baqarah, dari ayat 178 sampai kemudian ayat ke 182. Sebelum sampai kemudian di ayat 183-nya untuk puasa. Di rangkaian ayat itu Allah menyampaikan ketika Allah buka dengan kalimat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, nanti Allah sampaikan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei orang-orang yang masih punya pikiran, saya turunkan kisos ini sebetulnya supaya kamu merasakan kalau kamu berbuat begitu bagaimana resikonya. Makanya turun, cubit lagi. Kemudian pukul lagi. Kalau ada yang bunuh lagi. Jadi tahu resikonya supaya merasakan kalau punya akibat begitu bagaimana. Di pelajaran pentingnya bukan karena kisosnya, kata Allah itu bisa menjaga nilai kehidupan. Jadi kalau orang tahu kalau mencoba membunuh akan dibunuh lagi, dia akan membunuh. Gitu. Kalau orang tahu merasakan rasa kesakitnya dicubit, dia akan nyubit. Jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini, pastinya kita telah sering mendengar istilah toksik, baik itu di media sosial, ataupun di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Istilah toksik ini telah muncul berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu memiliki arti racun. Arti toksik merujuk kepada orang-orang yang memiliki sifat beracun. Biasanya memiliki kepribadian yang terkenal, akan menyusahkan serta memberikan dampak negatif pada orang sekitarnya. Bahkan, bisa saja kita sendiri juga terkadang memiliki sifat toksik tersebut. Lantas, seperti apa ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ini? 1. Tak memiliki sifat empati dan simpati. Orang-orang yang enggan memiliki sifat empati dan simpati. Padahal, di dalam kehidupan sosial pastinya pertemanan atau lingkungan yang sehat haruslah memiliki perasaan empati dan simpati terhadap sesama. Orang-orang yang memiliki sifat toksik biasanya akan menyalahkan suatu keadaan, menghakimi teman yang terkena musibah, ataupun bahkan orang toksik akan meremehkan masalah orang lain. Saat merasa kasihan kepada seseorang, kita seharusnya akan merasakan simpati. Perasaan ini bisa terjadi terhadap individu atau kelompok. Sedangkan, empati bersumber pada kemampuan seseorang dalam membayangkan atau mengimajinasikan perasaan orang lain. 2. Suka memanipulasi orang lain. Arti toksik akan sangat berhubungan dengan orang yang suka memanipulasi orang lain, atau sama halnya dengan mengontrol orang lain. Tujuannya agar orang lain dapat menuruti, atau melakukan hal yang dia inginkan. Biasanya orang-orang toksik akan mudah membohongi orang lain, dengan cara mengucapkan sejuta alasan, agar orang lain dapat percaya, serta membuat orang lain akan berhutang budi kepadanya. Jika orang toksik ini berhasil memanipulasi temannya, dan membuat orang lain menuruti segala keinginannya, ia tidak segan untuk melakukan perbuatannya lagi, agar orang lain menuruti keinginannya yang lainnya. 3. Memiliki sifat egois.
Memiliki sifat egois, atau dapat dikatakan suka melakukan hal apa saja yang membuat dirinya menjadi senang, tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain. Sifat toksik adalah suatu kepribadian yang membuat seseorang ingin menang sendiri. Orang toksik adalah orang yang egois, karena ia sering memaksakan orang lain untuk menuruti semua keinginannya. Orang yang memiliki sifat toksik ini jarang ada ketika orang lain membutuhkan. Bahkan saat ia membantu orang lain, ia akan melakukan dengan terpaksa, dan akan meminta imbalan pada orang yang sudah ia bantu. 4. Suka merendahkan orang lain. Secara tidak langsung, sifatnya yang suka merendahkan orang lain ini, menunjukkan bahwa, orang toksik memiliki sifat yang suka iri terhadap orang lain. Ia juga suka membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya sendiri. Apapun kesuksesan atau keberhasilan yang orang lain miliki, orang dengan kepribadian toksik akan selalu menyangkal dan merasa dirinya lebih dari orang tersebut. Ketika ia mengetahui seseorang berhasil dan mendapat suatu pencapaian, ia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan secara negatif dengan orang lain atau dirinya sendiri, atau bahkan menjatuhkan orang yang berhasil itu. Intinya, ia tidak senang atas keberhasilan yang orang lain miliki, dan mencoba untuk merendahkan orang itu di hadapan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un النساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. 5. Tak mau meminta maaf. Arti toksik juga akan berhubungan dengan seseorang yang sulit, ataupun tidak mau meminta maaf. Karena, pada dasarnya orang-orang toksik akan memiliki sifat yang tak mau kalah, tak mau terlihat lemah serta tak mau disalahkan. Walaupun biasanya orang-orang tersebut bersalah, orang yang toksik akan menganggap kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan orang lain. Ia akan terus menyalahkan orang yang ada di sekitar dia, serta mengungkit dan memojokkan orang lain, hingga orang lain yang meminta maaf. Sifatnya yang tidak mau meminta maaf, dan suka menyalahkan orang lain, bisa disebut sebagai tindakan playing victim, yang berarti mencari perhatian dengan menuduh korban sebagai pelaku utama. Ketika menghadapi toksisitas orang lain, pahami terlebih dahulu permasalahan yang kita hadapi, dan ketahui bahwa kita bukanlah pihak yang melakukan kesalahan. Tetapkan batasan sampai mana kita mau bertindak. Terkadang, orang tersebut bisa saja menunjukkan ledakan kemarahan, atau melakukan hal lain untuk memanipulasi keadaan. Coba tawarkan solusi yang terbaik, untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus meletakkan seluruh kesalahan pada diri kita sendiri. Kurangi juga keterlibatan kita dalam kehidupannya, terutama ketika mereka sendiri yang sedang dilanda masalah. Mungkin ada dorongan untuk membantu, dan memberikan nasihat, tapi ini bisa jadi hal yang sia-sia mengingat kepribadian mereka. Terkadang seseorang yang menunjukkan perilaku toksik, mungkin tidak menyadari bahwa, apa yang mereka lakukan membuat kita tidak nyaman. Maka dari itu, pertimbangkan untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati tentang apa yang kita rasakan. Ada pula beberapa orang, yang tindakannya didasari oleh gangguan kepribadian, atau masalah mental, yang tak tertangani, sehingga membuat komunikasi menjadi sulit. Dalam hal ini, carilah pertolongan pada pihak profesional, seperti psikolog atau psikiater. Itulah beberapa sifat dan kepribadian, yang harus kita jauhi dan hindari. Semoga kita tidak memiliki salah satu sifat buruk yang sudah kita jelaskan tadi, dan semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua, agar kita semua bisa menjauhi semua sifat buruk tersebut. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.